Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama channel Ramlo Official dalam segmen Belajar Hukum. Kali ini kita akan coba membahas tentang fungsi seorang hakim yang pasif dan aktif di dalam persidangan dalam implementasinya terhadap akses keadilan. Kita akan memisahkan antara peran hakim pasif dan peran hakim yang aktif dalam membawakan persidangan di pengadilan. Di mana posisi hakim yang pasif dan di mana posisi hakim yang aktif tentunya berkaitan tentang perkara yang ditangani. Untuk hakim yang pasif ini ketentuannya dalam penanganan hukum perdata. Kenapa di dalam persidangan dikenal dengan hakim pasif dengan hakim yang aktif? Ini tadi berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Kenapa di dalam penanganan perkara seorang hakim pasif? Karena muara perkara ini dibawa oleh para pihak. Di sini yang berperan aktif adalah para pihak. Bagaimana para pihak membuktikan tentang dalil-dalil yang diajukan di dalam gugatan di pengadilan. Nah, sedangkan hakim dalam mengelola, mengawasi, mengontrol, dan memutus perkara perdata mutlak pasif, lebih kepada mengontrol tentang hukum acara perdatanya. Sedangkan substansi perkara itu diserahkan kepada para pihak, sehingga sepenuhnya keputusan tentang suatu perkara itu ada di para pihak. Apakah perkara ini ditindaklanjuti sampai dengan putusan atau dalam proses persidangan perkara ini dihentikan, itu mutlak sepenuhnya diserahkan kepada para pihak. Dan dalam proses prakteknya di dalam asas hukum perdata, siapa yang mendalilkan dialah yang membuktikan, sehingga setiap proses gugatan itu penggugat sangat berperan aktif untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang apa yang didalilkannya, itulah yang dibuktikannya. Jadi penggugatlah yang menghadirkan seluruh dalil-dalil yang ada di dalam gugatannya, baik menghadirkan bukti surat, menghadirkan saksi-saksi, dan menghadirkan ahli apabila diperlukan untuk menguatkan segala dalil-dalil dalam gugatannya. Sedangkan hakim di dalam persidangan hanya aktif dalam proses hukum acaranya, tidak masuk kepada material gugatan. Oleh karena itu, di dalam putusannya juga hakim dilarang dan tidak dibenarkan melebihi dari tuntutan yang dituntut dalam gugatan para pihak. Inilah peran hakim yang pasif di dalam hukum perdata. Sedangkan hakim yang aktif ini ditentukan di dalam persidangan perkara pidana. Karena dalam hukum pidana yang mengajukan perkara ini adalah negara. Negara berkepentingan dalam menentukan, mencari, membuktikan, dan menyajikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ketentuan hakim aktif di dalam persidangan ini biasa digunakan dalam persidangan hukum pidana, perkara pidana. Payung hukumnya dapat kita lihat di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan, menerangkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Maksud sederhana adalah mengandung makna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien. Sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, di sini hakim dalam mengelola persidangan diharapkan aktif menggali, melihat peristiwa pidananya, sehingga perkaranya tadi bisa cepat, ringan, dan berkeadilan, yang biayanya bisa ringan dan dijangkau oleh masyarakat. Dalam hukum pidana, hakim aktif dalam
menangani perkara dikarenakan proses persidangan ini dimuara oleh negara. Negara lah yang mengajukan perkara ini di pengadilan, sehingga negara bertanggung jawab dalam hal ini hakim untuk menggali peristiwa pidana tersebut. Disitulah tadi dasar hukum aktifnya seorang hakim di dalam persidangan. Peran aktif hakim ini selain dia mengontrol proses acara persidangan pidananya, dia juga aktif dalam menguji, menggali peristiwa pidana itu, sehingga nantinya dapat melahirkan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi dialami dan disampaikan di dalam persidangan hukum pidana. Nah, disinilah letak pasif dan aktifnya. Akan tetapi di dalam peristiwa pidana ada juga peran pasifnya seorang hakim, karena ada beberapa pasal pidana yang muaranya dari pengadu, delik aduan, seperti pasal 284, pasal 287 KUHP tentang kesusilaan, pasal 319 KUHP tentang penghinaan ringan, pasal 367 KUHP pencurian dalam keluarga. Pasal-pasal ini lebih kepada peran aktif pengadu. Tanpa ada yang mengadu, maka perkara ini nggak akan jalan. Dan dalam proses acaranya seketika bisa juga dihentikan atas dasar pencabutan dan proses perdamaian para pihak. Jadi apabila dicabut oleh pengadu, maka dalam proses acaranya ini dapat dihentikan seketika. Inilah beda antara peran aktifnya seorang hakim di pengadilan dan pasifnya seorang hakim di pengadilan, terletak dari perkara yang ditanganinya. Tentunya hakim yang pasif itu mutlak pada perkara perdata, sedangkan hakim yang aktif ini proses beracara hukum pidana. Kira-kira itu tentang aktif dan pasifnya seorang hakim di pengadilan. Sekian belajar hukum kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada segmen belajar hukum tentang hakim pasif dan aktif ini bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat secara luas, khususnya sahabat RAM, dapat mengetahui peran aktif hakim dan pasif di pengadilan. Sekali lagi, mohon dukungan dari seluruh sahabat RAM dimanapun berada untuk like, mensubscribe, dan sangat diharapkan untuk peran aktifnya menyampaikan komentar di YouTube channel RAM Law Official sebagaimana tertera di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi seluruh pemirsa dimanapun berada. Salam cakrawala hukum.